Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alfegatu. Perkenalkan saya Syara Rania dari kelas 8I yang berkesempatan untuk menjadi seorang pembawa acara di acara Bincang Buku kali ini. Nah teman-teman, buat kalian yang masih bingung nih, sebenarnya acara Bincang Buku ini ngapain aja sih Syara? Nah, acara Bincang Buku ini adalah program untuk membahas atau membedah buku yang bermanfaat untuk pembiasaan literasi dan numerasi di SMA Negeri 4 Kota Malang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku dengan judul Hujan, karya dari Terelie yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Januari tahun 2016. Di mana buku ini menceritakan tentang seorang karakter yang berusia 13 tahun dan mendapat bencana alam ketika dia pertama kali sekolah, yang akhirnya merenggut nyawa kedua orang tuanya. Buat kalian yang penasaran tentang cerita dari buku Hujan ini, kalian bisa langsung baca lewat PDF atau langsung meminjam di perpustakaan Vidyaloka SMA Negeri 4 Kota Malang. Nah, hari ini kita akan membedah buku tentang buku Hujan karya dari Terelie. Tapi Syara nggak akan bedahnya sendirian nih teman-teman, karena Syara sudah menghadirkan 3 narasumber kita, yaitu Oke, jadi Syara sudah mendatangkan 3 narasumber yang akan ikut membedah buku, yaitu buku Hujan karya dari Terelie. Mungkin kita mau kenalan dulu, boleh ya Kak ya? Kita kenalan dulu dari kakak yang paling cantik dulu, boleh? Kenalin, nama aku Anggita Kamardikasari dari kelas 8I, bisa dipanggil Kita. Oke, halo Kak Anggita, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Terus boleh dari kakaknya? Ya, perkenalkan, nama saya Famin Kanjara Putra dari kelas 8E, biasa dipanggil Vian. Oke, Vian. Halo Kak Vian, gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Baik juga, alhamdulillah. Sekarang kakak yang terakhir nih. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rasya Arbani iya, kelas boleh. 8F. Oh, dari kelas 8F. Biasa Panggilannya? dipanggil Rasya. Rasya. Oke, jadi kita sudah kehadiran narasumber, ada Kak Rasya, Kak Anggita, dan juga Kak Vian nih. Wah, alhamdulillah kabarnya baik semua. Kak Rasya gimana kabarnya? Baik. Oh, baik juga. Mungkin karena nervous ya teman-teman, jadi suaranya kurang keluar gitu. Jadi kita panasin dulu mungkin ya. Oke, jadi untuk pemanasan sebelum kita masuk ke topik utamanya nih, Syara mau tanya dulu. Tadi kan kita akan membahas buku yang berjudul tentang Hujan karya dari Terelie. Syara mau tanya nih, tadi kan Syara menceritakan bahwa ini adalah seorang karakter yang berusia 13 tahun terkena bencana. Kira-kira sebenarnya cerita aslinya tuh gimana? Boleh dari pendapatnya Kak Anggita dulu. Jadi Lail ini salah satu tokoh di Hujan, itu berusia 13 tahun. Ya, pada saat hari pertama sekolahnya itu terkena bencana gempa bumi dan gunung meletus. Nah, tapi ia kehilangan kedua orang tuanya kan. Tapi waktu ia berangkat sekolah itu naik kereta. Jadi mau nggak mau waktu bencananya terjadi, ia harus menyelamatkan diri. Jadi dia ditolong oleh Esok. Oh, Esok ini apa nih? Esok ini karakter atau? Karakter. Oh, seorang karakter. Ya. Masya Allah, oke. Esok ini berusia 15 tahun, laki-laki ya. Oh, laki-laki. Baik. Jadi Mana gender. iya, terus habis itu mereka setelah bencana itu dikirim ke panti asuhan selama kurang lebih 1 tahun. Di panti asuhan ini mereka kayak saling mengenal diri gitu. Oh iya. Saling mengenal diri sampai bencananya mereda. Akhirnya mereka pun harus berpisah di jalannya masing-masing. Oh, di jalannya. Si Esoknya diadopsi sama wali kota, Lailnya ke panti asuhan. Ke panti asuhan gitu. Dari Kak Rasya. Oh iya, boleh. Langsung di switch ya teman-teman, nggak apa-apa, boleh. Dari cerita ini tuh menceritakan. Mungkin bisa lebih keras lagi kagak? Ini kalau bisik-bisik Sobat Arvega tuh ngantuk juga ngabuburitnya teman-teman ya. Ini kita butuh suara-suara yang bar gitu loh, karena dari tadi kan cewek mulu ya. Sekarang butuh asupan bar gitu. Boleh Kak, monggo. Cerita ini Gak apa kalau nervous. banget. Plong aja Kakak, plong. Kan tadi itu si Lail itu orang tuanya sudah tiada. Oh iya, sudah nggak ada, betul. Terus dia itu dikirim ke panti asuhan. Iya. Iya. Dan itu dia itu mempunyai teman sekamar yang namanya Maryam. Nah. Maryam ini temannya Lail. Iya. Oh iya. Lalu mereka ini mengikuti kontes masak gitu. Kontes masak. Dan mereka ini Bosan. iya bosen. Bosen. Bosennya kenapa nih? Nggak ada kegiatan gitu ya di panti asuhan ya? Oh iya, betul. Akhirnya si ini tuh ikut
relawan banjir. Si ini tuh siapa nih? Si Lail dan Maryam Oh, ini. si Lail dan Maryam ya. Terus sudah? Sudah. Oh sudah, oke. Tadi berapa dari Kak Anggita dan Kak Rasya sudah ya teman-teman. Sekarang dari Kak Fian. Nah, jadi ceritanya itu seorang Esok memiliki 2 tiket untuk dirinya dan satunya belum tahu. Itu kata wali kota kepada Lail. Dan Lail langsung pergi ke pusat terapi untuk menghapus ingatan benang merah. Nah, Maryam di sini menelpon Esok dan Esok memberitahu bahwa kedua tiket tersebut bukan untuk dirinya, tetapi untuk Claudia dan ibunya. Claudia ini siapa? Claudia ini Anaknya wali kota. Oh, anaknya wali kota. Oke. Mbak Claudia namanya teman-teman. Nah, kemudian Maria memberitahu posisi Lail dan Esok langsung bergegas ke pusat terapi. Oke. Untungnya Lail masih mengingat Esok dan Esok mengajak Lail menikah. Oh, Masya Allah. Dan Oke. Esok berjanji untuk menjalani musim panas bersama Lail. Asik sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Itu adalah pendapat dari ketiga narasumber kita tentang isi dari buku Hujan karya Terelie. Jadi plot twistnya ini habis mereka berpisah akhirnya mereka menikah gitu ya. Waduh. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini harus diviralkan kalau seperti ini nih ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang isi dari cerita ini dari ketiga narasumber kita. Kita akan masuk ke pertanyaan masing-masing dari narasumber kita untuk apa ya? Menggiring opini mungkin ya. Mungkin pendapatnya beda-beda gitu. Kita mau tanya dari Kak Rasya dulu. Rasya ya. Kita akan mendapatkan suara nih teman-teman. Semangat ngabuburitnya. Oke, jadi pertanyaan untuk Kak Rasya. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya untuk Kak Rasya, kira-kira menurut kakak tokoh yang paling menarik itu gimana? Siapa dan kenapa? Ada, yaitu Ibu Esok. Ibunya Esok. Oh, ibu Esok masih punya ibu. Mohon maaf Esok, saya kira Esok juga nggak punya ibu. Maaf ya Esok ya. Nah, si Ibu Esok ini Iya. kakinya itu diamputasi karena bencana. Oh, Juga iya, karena heeh. bencana juga. Dan menariknya ini ada pelajaran gitu. Yang bisa diambil. Iya. Kenapa tuh? Kan itu mau mendirikan toko kue. Si ibunya Esok ini mau Iya. mendirikan toko kue. Tapi Nah, harus si kakak, nggak apa-apa kakak. Selalu aja di sini kita. tapi si Ibu Esok itu tetap gigih gitu buat mendirikan toko kuenya. Iya. Jadi nggak pantang menyerah Iya, gitu iya. ya. Jadi walaupun kakinya diamputasi, ibunya Esok ini tetap semangat untuk membangun warung. Bukan ya? Toko. Membangun toko kue gitu. Oke, jadi itu menurut kakak toko yang paling berkesan ya gitu ya. Oke, sekarang kita pertanyaan ke Kak Fian. Kira-kira menurut kakak konflik yang paling berkesan, konflik yang paling kayak kenapa seperti ini, itu gimana? Apa? Konflik menurut saya pribadi itu pas bencana gempa bumi terjadi. Oh, kenapa tuh? Karena banyak orang yang tewas dan jadi banyak orang yang terkena musibah dari bencana ini. Salah satunya itu ibunya Esok yang kedua kakinya diamputasi. Oh gitu. Jadi itu konflik yang menurut kakak paling fenomenanya tuh banget gitu ya. Kalau misalnya dari Kak Ras yang kayak mungkin konflik tentang Esok sama Lail ini kayak konflik yang waktu Lail sama Maryam jadi relawan banjir. itu. Itu menarik sih. Oh, itu konflik Maryam sama Lail jadi relawan. Oh, jadi itu paling menarik menurut Kak Raja. Oke, kalau buat Kak Anggita gimana nih? Kalau konflik kita tanya semua aja nih. Konflik menurut aku yang paling menarik itu si Esoknya ini kan dia kan lupa ngabarin kalau tiketnya itu buat dia sama buat Ibu Esok sama Claudia. Iya. Akhirnya dia tuh nggak lupa buat ngabarin Lail biar Lailnya tuh nggak salah paham gitu. Oke. Jadi dia minta maaf terus akhirnya ya mereka menikah. Gitu. Konfliknya kayak gemes-gemes romance Iya. gitu ya. Ih, lucu, takut. Gitu. Oke, jadi itu ada ketawa kakaknya guys ini biar tidak tegang-tegang banget gitu lah. Kita kan bincang buku ya. Oke, jadi itu tadi konflik yang paling menarik. Sekarang pertanyaan untuk Kak Anggita. Pertanyaannya adalah kira-kira amanat yang bisa diambil dari buku ini tuh apa Kak? Dari aku pribadi ya, dari kisahnya Ibu Esok yang diamputasi itu. Jadi kan beliau kan kayak tetap semangat mendirikan toko kuenya waktu padahal beliau itu masih pakai kursi roda, itu artinya
apapun yang kekurangan yang kita miliki, kita harus bisa memanfaatkan kekurangan tersebut dengan baik. Masya Allah, betul banget. Berarti intinya kita nggak boleh pantang menyerah ya kak ya. Gimana pun kondisinya, kita sudah dapat contoh dari ibunya Esok yang kakinya diamputasi tapi tetap semangat untuk mendirikan toko kue. Oh, tadi kan Syara tanya toko yang paling menarik cuman sama Kak Rasya aja ya. Kalau sekarang Syara mau tanya sama duanya juga, biar lebih gitu. Kalau buat Kak Anggita, toko yang paling menarik itu siapa? Toko Mariam. Mariam. Oh, ada apa dengan Mariam? Dia kan kayak tetap setia menemani Lail pas Lail ini di kondisi buruk maupun baik gitu. Jadi susah senang itu selalu. Iya benar. betul. Oke, kalau Kak Pia nih? Kalau aku sendiri mungkin lain. Oh lain. Iya, karena dia pantang menyerah. Pantang menyerah juga ya. Temennya ibunya Esok ini guys, best friend forever. Ketawa dong Kak. Gitu. Bagus tuh guys, ketawa saat pembicaraan sebenarnya jadi tidak tegang gitu ya. Ini kan bukunya kan tentang hujan ya, judulnya Hujan. First impressionnya orang tuh saat membaca buku ini pasti kayak hujan ini sebenarnya suatu kata istilah yang akhirnya menghasilkan buku itu, atau itu adalah nama orang? Itu gimana Kak? Jadi Hujan itu menceritakan ya dua tokoh ini, Lail sama Mariam ini tuh yang mengalami hal baik maupun hal buruk itu pasti terjadi pas cuaca hujan. Oke, waduh ini baru saya tahu nih saya. Kalau ini saya baru tahu teman-teman. Berarti mereka mengalami baik dan buruknya itu saat hujan. Iya benar. Kalau nggak hujan gimana tuh? Kalau nggak hujan biasa aja atau gimana tuh Lail sama Mariam tuh? Berarti mau baik ataupun buruk itu terjadinya waktu hujan ya Kak ya? Oke, gitu teman-teman. Itu tadi adalah sedikit kesimpulan dari buku Hujan yang diterbitkan oleh Terelie ini. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya buku Hujan ini bercerita tentang seorang karakter yang mendapat hal baik dan juga buruk itu saat hujan aja, saat hujan. Dan juga seorang karakter yang bernama Lail yang mendapat bencana alam saat dia masuk pertama kali sekolah dan akhirnya merenggut kota tempat tinggalnya dan juga merenggut nyawa kedua orang tuanya. Lalu plot twistnya nih teman-teman, ini yang paling menarik ini. Setelah mereka berdua berpisah nih, Lail sama Esok, akhirnya mereka dipertemukan kembali dan akhirnya mereka menikah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk buku Hujan karya dari Terelie ini. Luar biasa. Nggak expect gitu loh kalau misalnya akhirnya si Esok sama si Mariam sama si Lail ini bakal menikah gitu. Saya kira nanti si Esok sama si Mariam yang menikah, enggak juga ya. Atau mungkin ibunya Esok sama ibunya Lail sudah nggak ada, lupa teman-teman. Lucu saya, Masya Allah. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit perbincangan tentang buku Hujan karya dari Terelie. Luar biasa sekali. Juga kita sudah mendapatkan pendapat dari ketiga narasumber kita. Semoga dengan kita membedah buku Hujan ini, buat teman-teman yang kepo sama bukunya bisa lebih mengerti gitu ya alur ceritanya sebenarnya gimana. Jadi kalau misalnya kalian udah baca bukunya, kalian bingung ini sebenarnya si Lail di kemana, si Esok ini kenapa, ibunya kenapa, itu kalian bisa nonton ini aja teman-teman. Jadi kalian bisa lebih mencerna ceritanya sebenarnya gimana gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas itu tadi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir di acara Bincang Buku kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat-sobat Arvegatu maupun non Arvegatu juga nih. Nah, mungkin bisa nasional atau internasional. We never know teman-teman. Oke, karena kita sudah selesai ya ini ya membahas buku Hujan. Saya selaku pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selaku pembawa acara, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa sobat Arvegatu. Dadah.